sebagian dari kita menjadikan ini sebagai senjata, dalam arti bahwa meremehkan dosa-dosa, meremehkan kelalaian-kelalaian yang mereka lakukan. Manusia kan tempatnya salah dan dosa. Ini kan cuma sepele, toh nanti juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa ma ustukrihu alaih." Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, akan mengampuni untukku dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kelalaian-kelalaian umatku, wa ma ustukrihu alaih, dan apa-apa yang dikerjakan oleh mereka namun atas dasar paksaan. Dari sini kemudian sebagian ulama, ba'dul hukama, sebagian orang-orang yang bijak bestari merumuskan bahwa al-insan mahallul khoto'i wan nisyan, bahwa al-insanu manusia mahallul khoto'i, tempatnya salah, tempatnya dosa, wan nisyan, dan tempatnya luput. Namun demikian sangat disayangkan bahwa sebagian dari kita menjadikan ini sebagai senjata, dalam arti bahwa meremehkan dosa-dosa, meremehkan kelalaian-kelalaian yang mereka lakukan. Manusia kan tempatnya salah dan dosa. Ini kan cuma sepele, toh nanti juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian menjadi salah kaprah. Makanya kita harus melihat apa itu makna al-khata'. Al-khata' itu maknanya adalah azambu. Bisa juga zailul hayawanat, ekor. Jadi dengan kata lain, al-insan makhalul khota'i wan nisyan, manusia tempatnya salah dan dosa. Atau innallaha tajawaza li an ummati al-khoto'a. Khoto' di dalam hadis, khoto' di dalam jargon ulama itu bisa berarti azambu, dosa, tapi bisa juga berarti zailun, yaitu ekor. Dengan kata lain, dari al-khoto' inilah, dari kesalahan-kesalahan yang kelihatannya sepele, itu bisa berekor, berujung, bercabang dari dosa-dosa yang lain. Makanya kita jangan pernah untuk meremehkan dosa-dosa yang kecil, sekecil apapun itu, karena akan berbuntut jadi dosa yang besar. Seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama bisa menjadi bukit. Begitu juga dengan dosa-dosa kita. Hari ini kita katakanlah menggosok sandal teman kita, pergi sekolah, kemudian waktu zuhur sholat berjamaah di masjid sekolah, membawa sandalnya yang jelek, sepatunya ditinggal di loker sekolah, kemudian pulang ngambil sandal yang baik, yang lebih bagus lagi. Kita mungkin menganggap sepele, santai sajalah, cuma sandal. Hari ini bisa jadi hanya mengambil sandal, tapi besok mengambil sepatu, mengambil tas, mengambil handphone, sampai mengambil yang lain. Karena sudah terbiasa melakukan dosa yang kecil, tak terasa akhirnya melakukan dosa-dosa yang besar. Makanya dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi mengutip pesan dari ba'dul hukama, sebagian dari orang bijak bestari, yang mengingatkan kita, la tuhaqqiru az-dzunuba as-shighara. Jangan sekali-kali meremehkan dosa-dosa yang kecil. Fa innaha tatasya'abu minha az-dzunubu al-kibar. Karena dari dosa-dosa kecil itulah kemudian bisa jadi akan bercabang, akan muncul, akan melahirkan dosa-dosa yang besar. Inilah karena dengan terbiasaan itu tak terasa. Seperti yang barusan dicontohkan, awalnya mengambil sandal, tak terasa kemudian mengambil sepatu, mengambil tas, mengambil handphone, dan seterusnya. Sampai bisa jadi na'udzubillah summa na'udzubillah mengambil handphone yang harganya sampai jutaan milik temannya. Ini akibat dari apa? Akibat dari meremehkan dosa-dosa yang kecil. Oleh karena itu, sekecil apapun itu dosa, kita tidak bisa meremehkannya.
Karena kata Syekh Nawawi Al-Bantani, rubbama yakunu ghadabullahi fi tilkas syubhat. Bisa jadi di dalam dosa yang kecil itulah ada atau terdapat bentuk marah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Jadi bukan hanya di dalam dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang besar murka Allah itu ada. Tapi bisa jadi murka Allah itu ada pada dosa-dosa yang kecil. Walaupun kata hadis Nabi di atas, Allah akan mengampuni al-khata' wan nisyan. Kesalahan dan kelalaian yang dia kerjakan akibat lupa. Tapi kalau kita meremehkan, kan kemarin cuma lupa. Kemarin kan cuma dosa kecil aja. Saya cuma memukul teman saya. Biasa kok. Hari ini mungkin memukul, besok bisa jadi membuat teman Anda menjadi babak belur. Ini adalah peringatan keras dari Nabi Muhammad SAW. Yaitu dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, La shaghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil bila dilakukan terus-menerus. Jadi sekecil apapun itu dosa, kalau terus dilakukan, ya maka akan menjadi dosa yang besar. Seperti pepatah yang sudah saya sebutkan tadi, yang sangat familiar di antara kita. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sekecil apapun itu dosa kita yang kita lakukan, kalau terus dilakukan, terus dipupuk, maka lama-lama akan menjadi dosa yang besar. Sebaliknya, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar ketika kita mau beristighfar. Kita mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tidak ada dosa besar sebesar apapun kalau kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk bertaubat kepada Allah kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, ketika dosa itu kaitannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah ayyukli'a 'anil maksiyah, berjanji, bertekad di dalam diri kita untuk memutus mata rantai dari kemaksiatan tersebut, alias saya tidak akan mengerjakan itu lagi. Jalan mana yang akan menuju kepada maksiat itu kita tutup rapat. Ini syarat yang pertama, ayyukli'a 'anil maksiyah. Yang kedua adalah ayyandama 'ala fi'liha. Kita harus menyesal telah melakukan dosa itu. Walaupun beristighfar sampai menangis, walaupun beristighfar sampai bercucuran air mata, ketika istighfar itu tidak disertai dengan memotong, berjanji untuk tidak mengulangi, tidak disertai dengan menyesal telah melakukan itu, maka taubat Anda tidak memenuhi syarat. Pertama, memutus mata rantai kemaksiatan. Kedua, menyesal. Dan yang ketiga adalah ayya'zama 'ala alla ya'uda ilaiha abadan. Bertekad untuk tidak kembali mengulangi. Ini adalah syarat ketika kita taubat dari dosa, dari maksiat yang kaitannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, meninggalkan sholat itu dosa. Bertaubat berarti apa-apa yang menyebabkan Anda ini tidak sholat, misalnya terlalu asik main game, berarti ketika mendekati waktu sholat, hentikan main gamenya. Ini maksud dari ayyukli'a 'anil maksiyah, memutus mata rantai dari yang menyebabkan melakukan maksiat itu. Yang kedua, menyesal. Menyesal karena telah meninggalkan sholat yang merupakan kewajiban kita, yang mana sholat itu adalah imaduddin, saka dari agama, harus menyesal. Yang ketiga, ayya'zama 'ala an la ya'uda ilaiha abadan. Bertekad, berjanji ke dalam diri sendiri untuk tidak mengulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi untuk meninggalkan sholat. Saya akan rajin sholat tepat waktu. Nah, baru ketiga syarat taubat ini dipenuhi, maka taubat Anda insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringan daripada Anda bertaubat dari yang berkaitan dengan hakul adami. Maka ditambahkan satu lagi, yaitu ayyabru'a min haqqi sahibiha, harus terbebas dari orang yang terkait. Anda memfitnah, misalnya si A memfitnah si B, maka si A ketika bertobat selain ketiga syarat tersebut di atas, harus ada satu syarat lagi, terbebas dari orang yang difitnah. Dalam arti bisa membuktikan omongannya, misalnya si
B itu kemarin mencuri uang dari tas temannya. Maka yang pertama, Anda harus bisa membuktikan apakah benar bahwa si B itu mencuri atau tidak. Kalau tidak bisa membuktikan agar taubatnya si A diterima, maka si A harus mendapatkan maaf dari si B. Kalau si B tidak memaafkan si A, maka itu menjadi investasi akhirat alias perhitungannya nanti di akhirat. Makanya ketika bertobat dari hak adami itu sangat-sangat lariskan sekali, sangatlah berat. Karena kalau bertobat dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya hanya 3 itu. Memutus mata rantai dari kemaksiatan itu, menyesal telah melakukannya, berjanji untuk tidak mengulangi. Tapi ketika berkaitan dengan hakul adami, maka harus ditambahkan satu ayat berdoa min haqqi sahibiha. Kalau memfitnah maka harus bisa membuktikannya atau mendapatkan maaf dari orang yang difitnah. Kalau itu adalah berkaitan dengan harta, maka harus bisa mengembalikannya atau mendapatkan keikhlasan dari si pemilik harta itu. Inilah kita harus sangat-sangat memperhatikan sekali. Walaupun misalnya yang dicuri itu hanya sebuah pulpen. Hanya sebuah pulpen. Ketika ini mungkin dianggap remeh, dianggap dosa kecil karena pulpen harganya cuma berapa ribu. Tapi ketika kita terbiasa untuk melakukan ini, maka la shaghirata ma'al israr, kata Nabi. Tidak ada dosa kecil ketika dilakukannya terus-menerus, alias sekarang pulpen 1, besok pulpen 2, tinggal dikali akhirnya menjadi dosa yang besar. Dan itu kita bisa terbebas dari dosa itu ketika ayyabru'a min haqqi sahibiha, ketika orang yang kita ambil pulpennya itu mengikhlaskan atau kita mampu untuk mengembalikannya. Terima kasih, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjaga diri untuk tidak menyepelekan dosa sekecil apapun, dan kita diberi kekuatan untuk bertaubat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa kita diampuni olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.